Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Sarah Fadilona Fitriati dari semester 2 kelas Paralel 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khutbah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah karakter keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tips bahagia dalam menghadapi ujian. Sebagaimana betapa mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut segala fasilitas atau nikmat kebahagiaan kita dan nikmat kebahagiaan dari hambanya, maka begitu pula betapa mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan segala fasilitas tersebut kepada mereka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini, marilah terlebih dahulu kita bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah dari lahir hingga detik ini Allah masih senantiasa menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmatnya udara yang selalu bisa kita hirup kapan saja, di mana saja dan di mana saja kita berada, kemudian juga nikmat hidangan makanan dan minuman dalam bentuk beraneka ragam. Meskipun tak jarang kita merasa bahwa terkadang Allah menguji kita, terutama sebab COVID-19 yang tak kunjung pergi dari negara bahkan di dunia ini. Baik, benar secara simbolik penyakit tersebut merupakan sebuah ujian, tapi boleh jadi secara substansial merupakan nikmat dari kualitas keimanan. Ada beberapa poin di sini, yaitu ingatkah penghuni Goa Kahfi yang disangka mati oleh kacamata manusia, tapi sejatinya mereka hanya ditidur nyenyakan selama kurang lebih 309 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu begitu juga halnya dengan Nabi Yunus yang disangka mati dari kacamata manusia, ternyata hidup 40 hari di dalam perut ikan. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf disangka mati di dalam sumur pun ternyata hidup, bahkan esok harinya menjadi raja yang bijaksana di negerinya. Kemudian yang keempat itu ada halnya Nabi Ibrahim yang disangka mati di dalam kobaran api, ternyata hidup dan dikenang keteladannya hingga hari ini. Kemudian yang terakhir agak sedikit berbeda dengan halnya Fir'aun, disangka hidup tapi ternyata mati tenggelam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Singkatnya, dimanapun manusia berada, rasanya pantas terus bersyukur kepada Allah walaupun Allah mencabut nyawanya, tapi bukan imannya. Sebab hanya bekal iman sejatinya yang membuat manusia terus hidup bahagia selamanya, bahkan berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam dimensi dunia maupun di dimensi akhiratnya.
Hadirin sidang Jumat yang terhormat, bicara tentang ujian, ada 4 istilah kata yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Yang pertama, itu ada musibah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaghfu an katsir. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Dan Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Isyarat ayat-ayat di atas ini memberikan pesan bahwa musibah melanda seseorang dikarenakan perilaku mereka. Dalam konteks COVID-19 ini, mungkin bisa disebabkan oleh manusia tak ramah dengan alam. Mereka selalu beranggapan bahwa manusia selalu menjadi subjek, sedangkan alam adalah objek. Padahal jika didalami secara sofistik, bahwa isi semesta sama dalam strata, fungsi, dan peranlah yang membuat kita atau makhluk yang diciptakannya itu berbeda. Kemudian musibah yang kedua itu ada bala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin da'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 16 Allah berfirman sebaliknya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhan menghinakanku. Dari isyarat ayat-ayat di atas ini memberikan pesan kepada kita bahwa jika musibah terjadi, sebab ada sangkut pautnya dengan tingkah laku kita sendiri atau tingkah laku manusia. Namun berbeda halnya dengan datangnya bala, itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk seleksi. Bisa jadi semakin menambah kekuatan keimanan seseorang, tapi juga sebaliknya akan menimbulkan penurunan keimanan seseorang. Dan perlu dipahami, jika bala melanda seseorang atau negeri, maka ujian tersebut sifatnya panjang dan sangat berat. Kemudian yang ketiga itu ada fitnah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Isyarat di atas ini memberikan pesan kepada kita, berani mengatakan aku beriman, maka sebenarnya saat itu ia sedang mengatakan bahwa ya Allah ujilah aku. Siapa contohnya? Contohnya itu Nabi Ibrahim alaihi salam yang diuji lama tidak mendapatkan anak. Namun ketika mendapatkan anak masih kembali diuji oleh Allah. Sanggupkah memberikan yang terbaik? Maka apa yang kita cintai itulah yang kita berikan, dan apa yang kita sayangi itulah yang kita berikan. Sebagai bukti bahwa kita manusia ini benar-benar hamba Allah yang beriman gitu. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya, kamu tidak akan mendapat kebaikan sampai engkau sanggup memberikan apa yang engkau cintai. Menarik untuk dipahami bahwa fitnah dan bala memiliki esensi makna yang
sama, yakni mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk seleksi. Bisa jadi menambah keteguhan iman seseorang, tetapi juga bisa sebaliknya, yaitu mengakibatkan penurunan keimanan seseorang. Beberapa hal perbedaannya bisa ditemukan di dalam Al-Quran, bahwa fitnah lebih banyak ditujukan pada sesuatu yang bersifat kesulitan, meskipun tidak langsung lama seperti halnya bala. Di sisi lain, kata fitnah tidak selalu berarti ujian yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan dunia, tetapi bisa juga dalam arti siksaan di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 13-14, yaitu hari pembalasan adalah hari ketika mereka disiksa di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksamu. Itu adalah siksa yang dahulu kamu minta supaya disegerakan. Kemudian yang terakhir ada azab. Allah berfirman dalam Quran As-Sajdah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala naziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un, yang artinya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang didekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Isyarat ayat di atas memberikan pesan bahwa azab yang melanda seseorang merupakan sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang larut dalam kezaliman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lantas bagaimana kita berbahagia dalam kondisi duka? Marilah kita benar-benar Islam atau berserah diri kepada Allah atas takdir sebagaimana yang selalu kita ucapkan dalam takbiratul ihram di dalam salat kita, yaitu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, yang artinya aku hadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan aku condongkan kepada Allah, dan aku hanya berserah diri kepada Allah. Quran surat Al-An'am ayat 79. Di sini ada beberapa poin, yaitu kalau seseorang pasrah kepada Allah, tentu dia akan melihat hikmah di balik musibah yang menimpanya. Contoh seperti kejadian di satu sisi COVID-19 menimpanya, namun di sisi lain sadarlah dia bahwa sosok keluarga itu adalah sosok yang membersamainya ketika diasingkan di khayalan secara umum. Karena ketika COVID-19 itu kan ketika kita dapat COVID-19 atau kita kena divonis positif COVID-19, itu kita akan diisolasi ya, dan itu hanya keluarga kita lah yang membersamai kita pada saat itu. Kemudian yang kedua, kalau kita pasrah kepada Allah, tentu Dia akan melihat hikmah di balik musibah yang menimpa. Di satu sisi COVID-19 menghampiri, namun di sisi lain bertambah tinggi jiwa simpatinya kepada manusia untuk saling berbagi. Kemudian ada kejadian lagi, di satu sisi COVID-19 menghampiri, namun di sisi lain sadarlah manusia betapa pentingnya melek teknologi. Kemudian yang terakhir itu ada, kalau seseorang pasrah kepada Allah, maka tentu ia akan melihat bahwa musibah hanyalah tarian alam semesta. Layaknya malam dan terang, ada larat, ada pula bahagia, ada ujian, ada kesabaran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya, sungguh Allah tidak membebani umatnya kecuali sesuai kesanggupannya. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah, yaitu fa inna ma'al usri yusra inda ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Namun yang penting untuk dipahami sebagaimana betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala mencabut segala fasilitas nikmat kebahagiaan dari hambanya, maka begitu pula betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan segala fasilitas tersebut kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman lima jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainin binadarin wa uzunun bi khabarin. Amma ba'd, faya ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wa jam'ah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yadal fa'ilan aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa init tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'a fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladani hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa as'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.